Oke, jadi nomor 34, meskipun dia desimal, jawabannya orang itu selalu pembulatan ke atas. Mau komanya sekecil apapun, 28,01, tetap 29. Pembulatannya ke atas. Jadi nomor 1 ingetin ya, rumus perbandingan terbalik, berarti rumusnya ini, lalu ini bulatkan ke atas mau berapapun nilai desimalnya, lalu ditanya tambahannya. Ya, tambahannya berarti bukan 29 jawaban akhirnya, tapi 29 dikurang originalnya dia. Oke, jadi 11 orang yang ditambahkan. Nomor 19 juga sama, pengerjaannya. Dia dibagi bukan dengan negatif, jadi tetap tandanya tidak ada yang berubah. Pakai desimal aja, sorry, pakai pecahan aja biar nggak mabok. Sekarang nomor berapa tadi? 35 ya. Coba lihat 35. Oh, berbanding terbalik. Ya sudah. A per B berbanding terbalik dengan C per D. Ya. Oke, lihat di sini nih. A banding B berbanding terbalik dengan C banding D. Oke, ya sudah. Berarti karena berbanding terbalik, A per B sama dengan D per C. Gitu. Ya, atau simpel aja karena berbanding terbalik, A kali C yang pertama kali yang pertama sama dengan yang kedua kali yang kedua. Gitu. Ya, AC sama dengan BD. Ya, aturlah. Tulis aja ya, AC sama dengan BD ya kan, kali silang pun juga bisa. Itu berarti AC sama dengan BD. A-nya 4, B-nya 5, C-nya 12. Maka nilai D-8 sama dengan apa sih nih? Enggak lah ya, D sama adalah apa gitu. Soalnya salah dia. Mungkin nih jadi bingung kan, apa nih D-8? Nggak usah. Berarti A-nya 4, C-nya 12, B-nya 5, D-nya kagak tahu gitu. Ya. Berarti D sama dengan, ya 48 sama dengan 5D, D sama dengan 48 per 5. Ya udah, ini minus 8-nya aja yang mungkin bikin kalian bingung. Ini 9, 3 per 5. Apalagi? Ada lagi nggak yang mau dibahas? Ayo semuanya, Ruby sama Kok itu Valencia. udah D-8? Nah itu ya, kali ya, bisa jadi ya. Oh, bener juga loh. Iya. Bisa jadi yang nilai diminta D-8. Oh iya, oke. Berarti mungkin kalau pikir nilai D sama dengan 8 adalah D-8. Sorry. Benar, kalian benar. D-8 adalah 9, 3 per 5 dikurang 8. Jadi 1, 3 per 5. Oke, thank you, Ellen. Jadi tetap ada ya minus 8-nya ya. Kalau pikir ini salah Oh, soal gitu. yang Yes? nomor 9 sama 10. 9 sama 10 ya. Oke. Kita coba lihat. 9 sama 10. Bentar ya. 9 sama 10 ya. Bentar, nyari dulu. Bentar ya. Duh, kok nge-lag? Layar kirinya nge-lag. Oke, udah. 9 sama 10. Ah, ini dia nih, faktorisasi. Sebelum Koko jelasin itu, Koko mau iniin dulu deh. Masukin ke Word-nya dulu ini. Ya, bentar ya. Sabar. Oke, Koko mau jelasin tentang pemfaktoran dulu, supaya kamu bisa ikutin logikanya. Jadi, ingat rumusnya dulu, pemfaktoran. Faktorisasi. Faktorisasi itu lawannya dari penjabaran. Kalau misalnya penjabaran kamu taunya X plus 1 dikali 5, jadinya kan 5X plus 5. Nah, ini namanya penjabaran kalau arahnya ke sini. Tapi kalau arahnya terbalik, itu namanya faktorisasi. Ya. Nah, tapi ini faktorisasi versi gampang. Kita mulai dari yang gampang dulu. Ya. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik, meskipun ini gampang, jangan dientengin gitu. Misalnya ada 20X dikurang 15. Faktorkanlah nilai ini. Ya sudah. Nilainya kamu bisa bagi berapa nih? 20 dan 15. Bagi 5. Paling gede ya. Cari yang terbesar. Berarti ini bagi 5, 4X min 3 gitu. Ya. Udah, ini bentuk faktorisasi selesai gitu. Ada yang lain misalnya 5
Jangan 5 lagi. 9. Jangan. 12x. Y. 12x ditambah 8y misalkan. Ya. Berarti angkanya bisa kita faktorkan berapa? 12 sama 8. 4. Ya, paling gede. Nggak usah lagi kan? Ya udah, bagi 4 berarti 3x ditambah 2y. Lagi, kalau lebih ribet lagi. 30x pangkat 2 y pangkat 3 dikurang 27x pangkat 3y. Ya, ini hati-hati. Lu bisa kejeblos di sini. Angka dulu. Oke, 30 sama 27. 3, gampang. Ada nggak yang lain? Ya, nggak ada ya. 3. Terus, x kuadrat sama x pangkat 3. Kamu cari yang paling kecil. X pangkat 2. Ya kan? Keluarin yang paling kecil. Ini namanya FPB. Ya, FPB kan cari yang paling kecil. Terus y pangkat 3 sama y pangkat 1. Ya udah y aja. Nah, itu faktorisasi bentuknya. Nah, terus sisanya dalamnya berapa? Ini kan agak ribet kan mikirnya kan. Ya udah, ini kamu dalam hati aja atau dalam pikiran kamu bagi 3x kuadrat y. 30 bagi 3 10, ya kan? X kuadrat bagi x kuadrat nggak ada, y pangkat 3 bagi y pangkat 2. Udah, hapus yang bawah kirinya. Jangan ditulis lagi. Gitu. Karena kan kita mau biar gampang aja dilihat gitu ya. Nah, ini juga sama per 3x kuadrat y. 27 bagi 3 berapa? Min. Ini min ya, min dulu ya, min. Ini 9x aja. Udah, gitu doang. Ya. Jadi soal kayak ginian harus sangat hati-hati. Oke, ini faktorisasi bentuk biasa, ini bentuk normal. Sekarang Koko mau kalian coba dulu nih, ya. Karena kita fokus ke faktorisasi nih. Oke. Coba dulu ya, coba sendiri beberapa soal. 3 juga deh biar adil. Kamu 3, mau 3, kalian 3. Ya. Ini hmm, hmm, oke. Yuk, coba dibuat ya. Koko tunggu 5 menit. Oke. Di pause dulu. Oke, jawabannya udah ada ya. Tadi lupa di resume aja. Jadi sama caranya seperti yang di atas. Nah, kita mulai ke bentuk yang lebih kompleks lagi. Maksudnya lebih kompleks itu apa? Maksudnya lebih kompleks itu mirip sama kayak gini, cuman dia lebih kayak rese aja gitu, kayak perlu diproses-proses lagi. Kamu nggak tahu, ada nggak nih di soal kamu kayak gituan? Ada, ya. Bentuk penyamaan bentuk kembar. Nih, contoh nih. Misalnya ada 3A dikali P min 5, terus ditambah 2A dikali P min 5. Gitu ya. Jangan 2A deh, 2. Gitu. Ya, ini pengelompokan bentuk faktor kembar. Oke, kalau ketemu soal gini, kamu perhatikan yang kembar. Kayak ini yang di buku kamu tuh kayak nomor, di latihan kamu kayak nomor 6. Oke, nah kayak yang nomor 6, caranya gini. Ya udah kamu lihat yang kembar kan P-5. Keluarin P-5, sisanya apa ya? 3A tambah 2, gitu. Oke, lagi ya. Misalnya 2A kuadrat, B-7, B plus 7, sama min 3C, B plus 7. Ya sama sih, gampang aja. B plus 7-nya kamu keluarin, sisanya 2A kuadrat min 3C. Gitu ya. Kuadratnya nggak proporsional. Ini 2A kuadrat. Oke, terus ada lagi. Bentuk yang lebih aneh, lebih unik. 3X ini 2P min Q ditambah 2Y dalam kurung Q min 2P. Wah, ini nggak ada yang kembar nih. Nggak kembar sama sekali. Gimana caranya? Ini kita rada harus maksa nih. Ini nggak ada di soal kamu. Ini ekstra aja ya pengayaannya. Jadi soal seperti ini,
Kamu maksain harus sama. Ya mau nggak bisa nggak sama gitu. Tetap tulis ulang. Ini kamu keluarin minusnya. Jadi 2P min Q kan. Betul nggak? Cuman eksesnya jadi begini. Plus 2Y-nya jadi min 2Y. Gitu. Ya, ini jadi minus. Karena kita maksain. Udah kembar ya, udah aman. Berarti 2P min Q, sisanya 3X min 2Y. Gitu ya, cara mikirnya ya. Oke, nggak susah ya sebetulnya. Kamu harus kerjain ekstra dulu begitu. Ya. Lalu selisih kuadrat, ada lagi nih pattern baru nih. Selisih kuadrat, net berantakan banget garisnya. Oke, yang selisih kuadrat. Kalau yang tadi nggak ada rumus, cuma cari yang sama. Kalau selisih kuadrat, dia ada rumusnya. Polanya begini, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan selalu harus satu ditambahin, satu lagi dikurangi. Gitu ya, satu tambah, satu kurang. Kita fokus ke situ ya, tadi yang pertanyaan Valencia atau Ruby tadi kok belum jawabin dulu, karena kita mau fokus ke sininya dulu. Ya. Kalau mau 8, 9, 10 dah. Gitu. Atau 7 dari 7 coba. Nah, selisih kuadrat rumusnya selalu begini. Contohnya, kalau misalnya ada 4 min A kuadrat, ini gimana nih? Nah, kamu lihat, harus kuadrat dikurang kuadrat kan? Ya, berarti 4-nya itu harus lu ganti dulu. Jadi 2 kuadrat min A kuadrat, supaya bisa jadiin plus sama minusnya gitu. Ya udah kalau udah kuadrat kurang kuadrat, ya udah gini aja, 1 plus 1 minus. Ya kan? Selesai. Gitu. Contoh lain misalnya, 3A kuadrat B. Ya. Jangan 3 lah, mana ada 3. Nah, ini nih. Ini udah mulai campur-campur nih. 64A kuadrat, B pangkat 8, dikurang 81, A pangkat 4, B pangkat 10. Ya, waduh, ini gimana nih? Bentuk ini belum kuadrat kurang kuadrat kan? Maka kita harus maksain 64 tuh berapa kuadrat gitu. Ya udah 8 kan. A kuadrat berapa kuadrat? Ya A aja. B pangkat 8 itu bagi 2 gitu. Ya, caranya gitu ya. Jadi masing-masingnya pangkat 2 bagi 2 ini pangkatnya. Dikurang 81 itu berapa kuadrat? Simpel 9, ya kan? A pangkat 4 ya udah 4 bagi 2 pangkat 2, 10 bagi 2 5 gitu. Ya. Sudah dalam bentuk kuadrat min kuadrat. Jadinya 8AB pangkat 4 ditambah, satu tambah ya, 9A kuadrat B pangkat 5 dikali 8AB pangkat 4 min 9A kuadrat B pangkat 5. Cuman kayak satu ditambah, satu dijumlah. Satu ditambah, satu dikurang. Selesai. Gitu saja. Ya, untuk selisih kuadrat bentuknya. Koko akan kasih contoh-contoh lagi untuk yang selisih kuadrat, nanti kita latihan lagi. Selisih kuadrat ini butuh konsentrasi sih sebetulnya. Ya. Contoh lagi dah ini. Selisih kuadrat. Ya. Pasti selalu kurang ya, kalau tambah ada yang salah. Gitu. Yang pertama, yang kedua, ya. Dah, ini dulu. Coba dikerjain. Kok tunggu sekitar 2 menit, 3 menit lain. 5 menit juga boleh, ini susah. Ya, coba ya. Yang pertama ini
bentuknya kuadrat dikurang bentuknya kuadrat dulu. Yang ini juga sama ya. Ini kan 6, P pangkat 4, Q pangkat 8. Astaga, tulisannya jadi jelek. Tapi nggak apa-apa, ini 10, P pangkat 7, Q pangkat 3 ya. Berarti langsung 6P pangkat 4, Q pangkat 8 plus 10P pangkat 7, Q pangkat 3. Ya, dikali 6P pangkat 4, Q pangkat 8 dikurang 10, P pangkat 7, Q pangkat 3. Tapi, ada tapinya nih. Tapi ini nggak murni faktorisasi full. Nggak murni. Kenapa? Masih bisa dikeluarin loh P pangkat 4, Q pangkat, P pangkat 7 di dalam-dalamnya juga. Jadi kan kayak panjang banget. Waduh, ini mah kerjanya bakal setengah mati nih. Jadi sebenarnya apa? 6-nya kamu keluarin sama 10 bagi 2. Ya kan? P pangkat 4 sama P pangkat 7. P pangkat 4 cabut. Q pangkat 3 cabut. Gitu kan. Terus ini, apalagi? 3P pangkat, P-nya nggak ada, Q pangkat 5 plus 5 P pangkat 3 selesai. Ini pun sama dikeluarin, tapi kan capek banget ya. Kayak ngapain sih lu kerjain berkali-kali gitu. Cuman satunya dikurang aja gitu. Gini kan, sekali lagi kamu belum selesai nih, kali lagi nih, 2 kali 2-nya. 4 P pangkat 8, Q pangkat 6. Waduh, kamu nggak saranin sama sekali cara gini. Pertama, sorry. Kalau kalian bisa keluarin si yang sama dulu, itu jauh lebih baik. Ini kita buang dulu, nggak usah dipikirin dulu yang kayak tadi pengurangannya. Memang bentuknya pada akhirnya pengurangan, tapi lagi-lagi cara ini tuh panjang. Kita bikin cara yang lebih efektif yuk. Lihat ya. Yang bawah juga aku mau buang nih, karena pasti begitu juga ntar. Lihat aja ntar, kalau nggak percaya. Nah, yang pertama. 36 sama 100. Gue buka aja 4. Ya kan 4 dicabut ya. P pangkat 8, P pangkat 14. P-nya dulu kita keluarin. Yang paling besar. Yang paling kecil. Q-nya pangkat 6 kita keluarin. Baru dalam kurung 36 bagi 6 bagi 4 9, Q pangkat 10 dikurang 100 bagi 4 25 ya, enak ini. P pangkat 6 saja. Baru yang di sininya yang kita bongkar. Yang kiri mah udah, tulis saja 4P pangkat 8, Q pangkat 6 dikali ini kan 3 Q pangkat 5 kuadrat ya kan, dikurang 5 P pangkat 3 kuadrat. Sudah jauh lebih enak. 4P pangkat 8, Q pangkat 6, ini 3Q pangkat 5 plus 5P pangkat 3. Ini mungkin guru kamu ada loh, kayaknya. 3Q pangkat 5 min 5P pangkat 3. Udah, nggak bisa diapa-apain lagi. Coba lihat deh. Nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti udah final. By the way, Ruby sama Valencia paham nggak nih? Sama Ellen? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tadi kalau kau bilang apa, guru kita ada apa kok? Ada mungkin soal yang begini. Jadi kita faktorin dulu di depannya dulu ininya. Kita cabut dulu. Ya. Oke, ada tetap Tapi ada. di sekolah kayaknya kita nggak pernah belajar pakai cara gitu. Nggak pernah ya? Oh ya udah aman Iya. lah. Tapi buat jaga-jaga ya, takutnya keluar kan biasa kan yang kalian bilang kan gurunya aneh-aneh. Bisa keluar tiba-tiba gitu. Ini juga 144 sama 36 kita bisa keluarin Oh, 36-nya loh. itu Yes. 4P pangkat 8 Q pangkat 6-nya, jadi langsung dikali selang sama 3Q pangkat Nggak usah 5 dikali lagi kan plus. udah faktor, udah beres. Ya, Enggak, kalau misalkan mau kali cek pelanginya jawabannya. maksudnya. Oh iyalah, sama tapi kan kita lagi-lagi tujuan kita adalah faktorisasi kan, bukan menjawab balik lagi. Nah, nanti kalau kamu balikin ini ke atas juga pasti sama. Nggak mungkin beda. Ya. Ini juga sama nih 36 ya. Ini A pangkat 5 sama A, ini B. 144 bagi 36 berapa? 4 ya. 4 A pangkat 4 dikurang 36 bagi 36 yang 1 lah, B pangkat 4. Oh, udah enak nih, enak banget. Berarti 36 AB ini berarti kan 2A kuadrat kuadrat min B kuadrat kuadrat ya. Berarti 36 AB 2A kuadrat plus B kuadrat 2A kuadrat min B kuadrat. Udah, selesai.
memang udah tidak bisa dilanjutkan lagi polanya. Ya, guru kamu bisa aja di latihannya nggak kasih, tapi di ulangannya kan bisa dikasih takutnya. Gitu. Tadi desimal juga kan ngagetin kan? Hah, kok orang desimal? Harusnya diajarin dulu. Karena dia orang, nggak mungkin desimal, maka harus diproses. Nah, ini kita coba masukin ke soal yang tadi, yang mulai ke pertanyaan, karena nggak lewat sini, pertanyaan itu akan jadi kayak pertanyaan biasa-biasa aja gitu. Kita coba lihat ya ini. Oh, Faktorkan yang ada bentar 3. kok. Yes? Kan tadi kata Koko yang orang itu Koko buletin jadi Ah, 29. ya, Tapi orang emang bisa dibuletin. gini, dapat angkanya kan koma, bener nggak? Ya. Justru orang harus dibuletin ke atas. Misalnya gini deh, kamu kasih video, webcam ya, coba kalian perhatikan. Ini satu gelas, ya kan? Mau diisi air berapapun dianggapnya satu gelas, gitu. Mau diisi 1 liter, 1 liter, mau isi 1 senti, 2 senti, 3 senti, ini tetap namanya satu gelas. Nah itu namanya sifat orang tuh kayak gitu juga. Dia pembulatan selalu ke atas. Kalau misalnya ada nggak 1,5 gelas? Ya airnya sih iya, tapi gelasnya tetap 2, ya kan? 1,5 gelas ya dari 2 gelas, gitu. Paham ya? Jadi dia harus mikirnya buletin ke atas. Oke, kita coba ke pemfaktoran yang tadi. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau mau nanya, nanya dulu nih, biar nggak ada yang kebingungan. Ada ya? Ada sekarang ini. Ada 3. Gimana faktorin ini? Oke, kalau ketemu gini, Koko selalu ajarin gini. Ini adalah hasil jumlah, ini adalah hasil kali. Guru kamu ngajarin begitu nggak? Iya. Oke, sama ya. Sama, Koko juga gitu. 1 ya kalau ada 1. Ini hanya 1 nih. Jadi hasil kalinya di sini. Oke, berarti berapa kalau dikali berapa? 25, kalau dijumlah minus 26. Gitu mikirnya. Jadi berapa kali berapa? 25, kalau dijumlah 26. Berarti mikirnya, Koko pakainya panah aja. Ya, gini ya. Hasil kali di sini, kalau dijumlah hasilnya minus 26. Yang kamu kepikir angka berapa? Kalau dikali 25 dijumlah 26. Ya 25 sama 1 lah. Ya kan? Tapi, ada tapinya nih. Minus, ya dua-duanya minus. Selesai. Karena kalau minus kali minus pun jadi positif kan? Sama, gitu. Udah, setelah dapat itu, udah faktorkannya langsung gini. Beres. Ya. Ini kalau 1 nih, coba lagi ya, latihan lagi ya, yang baru 1 nih. X jangan pakai A lah. P kuadrat. Tunggu. Mau yang susah? Kok jadi kesalahan? Nah, yang kedua. Yang ketiga. Wah, banyak nih ya. Yang penting kamu tahu kali jumlahnya. Gitu. P aja ya. Atau mau X juga boleh. Itu variasikan. Oh, min. Oke, kita coba bikin ya. Kita bikin bersama-sama. Yang ini, hasil kalinya 36. Berapa kali berapa? 36. Kalau dijumlah min 15. Gampang. 9, 12 sama 3. Ya, ini nebak ya. Ini yang angka-angkanya itu harus jago nebak. Ini berapa tadi? 12 sama 3. Minusnya di 2 tempat. Karena kan biar jadi minus 15 gitu. Oke, berarti P min 12, P min 3. Nah, yang berikutnya nih, min 35. Kalau dikali minus 35, minusnya tetap ada di jumlah 2. Berapa nih? Ayo, wah, gimana tuh kalau dikali min 35 di jumlah 2? Simpel sih. Berapa? Ada yang ketemu nggak angkanya?
dikali min 35 di jumlah 2. Min Nah, 5 plus 7. iya, 5 sama 7 ya. Minusnya di 5. Kenapa? Biar jadi 2. Kalau minusnya di 7, jadinya min 2. Hati-hati ya. Min 5 plus 7, berarti P min 5, P plus 7. Nah, yang ini tuh kita nggak bisa langsung. Kita keluarin dulu minusnya. Nah, gitu. X kuadrat plus 4X min 21. Gitu ya. Kita lihat dalamnya, jadi minusnya ini kita cabut dulu. Ini kayak satu langkah. Lebih susah gitu. Ya udah, berarti kalau dikali minus 21, ya kan? Kalau di jumlah 4, gampang sih, kok dapatnya 7 sama 3 nih, pasti 7 sama 3. Tapi minusnya di siapa? Minusnya di 3. Ya nggak sih? Karena kan biar jadi plus 4. Itu ya. Berarti min dalam kurung X plus 7, X min 3. Udah. Ya, jawabannya begini-begini aja. Ini kalau depannya satu semua nih, special case. Tapi ada yang real case nih. Nyatanya nggak semuanya bisa digituin. Cuman kita butuh jumlah kalinya juga. Nah, kita coba lihat ya. Nanti kau kasih contoh gabungan aja. Karena udah tinggal 15 menit. Ini kayaknya 15 menit pas-pas nih. 3. Ya. Wah, gimana tuh? Ntar ya, mikir. Ini plus dulu dah. Biar lebih terbiasa dulu ya. Kita membiasakan Oh, dulu. Yes? ini bahas pemfaktoran yang tidak sama dengan itu Iya. tuh, yang Yang tidak sama dengan 1. betul, yang tidak Itu sama dengan kapan? 1. Ini sekarang. Ini 3 kan? Hah? Ya. Nah, sekarang nih lagi coba nih. Wah, gimana nih? Ini udah nggak bisa. Hasil kalinya bukan ini lagi. Tadi kan yang kalau kita punya kan hasil kali di paling kanan, hasil jumlah di tengah kan. Kalau yang ini, aku ajarin cara yang paling gampang. Ini hasil kalinya. Ya, ini hasil jumlahnya. Oke? Kalinya ujung kali ujung, 42 itu. Ya. Berarti kalau dikali 42, di jumlah 13. Udah gitu aja sebenarnya. Ya, gitu saja. Berapa dong nilainya? Masalahnya itu angkanya. Yang kita harus nebak-nebak. 6 sama 7 kok dapat udah. Ya, berarti gimana nih? Rumahnya apa? Koko selalu pakai cara tergampang. Ya. 6 sama 7 ya. 6 sama 7. Ingatnya 6 sama 7. Berarti 3A plus 6. Terus ini 3A juga. Plus 7. Oke. Tapi jangan lupa. Karena A-nya ini 3. Per dulu semua sama 3. Ya. Kalau ini 10, pernya sama 10. Gitu. Atau kamu biasa di sini. Yang mana? Yang sepertiga atau yang pertiganya di bawah kamu diajarin sama gurunya? Atau nggak ada? Nggak ada per. Kalau begini juga nggak ada? Nggak. Oke, ada cara lain berarti. Kamu kok tahu pakainya cara gini. Lihat ya, ini kan 6 sama 7 nih. Berarti 3A kuadrat plus 6A plus 7A gitu. Bener nggak? Benar kok. Nah, iya, Ya, pakai ya, itu ya. caranya. Oke, ya udah. Ini caranya cuma itu doang sih. Ada banyak, makanya kok bingung harus cara mana. Oke, tadi kamu udah kasih tau, thank you. Jadi begini di split. Setelah di split, pakai cara kuno. Cara kunonya gimana? Ya udah, 3A plus 6A. 3, A-nya kamu cabut, berarti A tambah 2, ya kan? Plus 7-nya kamu cabut, ya kan? Ini A tambah 2. Oke, berarti A tambah 2-nya sama, ya kan? Sama tuh. Terus sisanya 3A tambah 7. Udah selesai. Ya, lagi. Ini baru satu nih, kita harus cari yang lain lagi. Misalnya ada 5A kuadrat min 14. Wah, udah minus nih ya. Jangan 14 lagi dong. 12. Apa tuh? Bentar ya.
Bentar. Susah nyarinya. 9. 9 lagi. 11. Kalau nggak, ada yang nggak bisa. Makanya ini nggak bakal ada yang nggak bisa difaktorin. Faktorkan. Oke, langkahnya sama. Min 11 deh. Gue maunya minus semuanya, biar beda variasinya. Ya. Oke, lagi hasil kalinya adalah 5 sama 12. Ya, 5 kali 12, minus 60 ya. 5 kali min 12. Minus 60. Lanjut. Kalau ditambah nilainya minus 11. Ya kan? Nah, pikir. 10 sama 60 kalau di jumlah min 11. Berapa tuh? Ayo. Kamu jangan pikir negatifnya dulu ya. Pikir angkanya dulu. Ya. 60 itu berapa kali berapa sih? 1 kali 60. Ya kagak mungkin jadi 11. Mau sampai kapanpun. 2 sama 30 kagak mungkin juga jadi 11. Pokoknya sih dapatnya 5 sama 15 sama 4. Ya. Bisa kan? Minusnya di siapa? Minusnya di 15. Ya. Karena kan biar min 11. Udah dapat nih min 15 sama 4. Berarti ini kali ini jumlah ya, lupa tadi. Masukin 5A kuadrat min 15A. Boleh nggak plus 4A? Boleh. Ya. Jadi mau terbalik boleh juga. 4A min 15A. Sama aja, nggak ada beda. Tapi kok lihatnya atas dulu deh. Karena kan kepikirnya gitu. Plus 4A min 12. Lalu kamu lanjut diapain? 22. Ini 5-nya kamu cabut, A-nya kamu cabut. Dalam kurung A min 3. Gitu kan? Lalu yang yang kanan ini berapa tuh? Plus 4 kamu cabut, gitu kan? A min 3. Ini pasti akan sama kok. Nggak mungkin nggak ya? Kalau beda berarti something wrong. Ya, jadi jawabannya adalah A min 3 kamu copot, taruh depan, faktorkan, sisa 5A plus 4. Selesai. Ya. Oke, kita coba bahas guru kamu punya deh. Tadi yang ada yang nanya ya. Ini karena direkam, kamu boleh nonton lagi rekamannya ya. Harus ditonton lagi, bisa salah kalau nggak. Karena ini soalnya agak-agak banyak. Yuk, kita coba lihat yang 8, 9, 10. Ini kayaknya Ellen pernah nanya, cuman mungkin ya kan nggak dijelasin gitu ya. Yuk, habiskan soal ini. Ini juga kayaknya nggak enak lihatnya. Kok kayak 51-nya kayak di luar gitu sih. Tulis ulang aja. Itu bukan aku yang nanya, itu Ruby yang nanya. Oh, Ruby yang kemarin waktu itu nanya ya. Oke. Nah, kalau ketemu soal begini diapain? Ya udah, ini kan satu nih, ya udah enak X sama X aja langsung ya. Hasil kali 51 di jumlah 20 minus 20 ya. 51 cuman cuman 2. 1 kali 51 kagak mungkin 3 sama 17. Both minus, dua-duanya minus. Udah, taruhnya min 3 sama min 17. Selesai ya. Jadi nggak usah kayak tadi. Kalau kayak tadi kan karena A-nya di bawah bukan 1. Nah, nomor 9. Wah, ya udah sama ya. Kalau dikali 3 kali 6, kalau nggak ada min ya udah positif. Kalau dijumlah min 19 gitu. Nilainya berapa? Nilainya adalah 18 sama 9. 18 sama 1. Dua-duanya minus. Oke. Itu udah kalau biasa udah enak sih. Tebaknya ini harus ditebak. Jadi 3x pangkat 2 min 18x min 1x atau min 1x min 18x. Boleh juga. Nggak ada masalah. Plus 6. Ya, ini keluarkan. Jadi 3x dicabut. X min 6. Min 1 ya. Min 1 kecabut. Jadi x min 6 ya. Karena bagi min 1 nih, min 1x bagi min 1 ya jadi positif x, 6 bagi min 1 jadi min 6. Oke. Lanjut. Berarti di sini x min 6, terus 3x min 1. Beres. Ya, nah, nomor 10 ini cuman kayak di split aja. Ini kan per ya, ini pernya jadi bagi aja. Berarti P kuadrat min 18P plus 32 per, gitu ya. P kuadrat min 4P plus 4. Oke. Nah, nilainya adalah yang atas kamu cabut dulu. Kalau dikali 32 di jumlah min 18. Kamu dapatnya min 16 sama min 2. Udah kepikir aja sih, kayak udah terbiasa. Kalau kamu terbiasa, enak kerjainnya. Yang dikali 32 berarti 2 sama 16. Tapi dua-duanya minus. Ya sudah. Yang bawah,
P, P. Ya. Kok dapatnya min 2 sama min 2? Karena kalau dikali 4, dijumlah min 4. Ya. Jadi min 2 sama min 2, ya apalagi gitu. Setelah itu, kamu bisa sederhanakan. Kok banyak soal kayak ginian. Nanti kok kasih. Ya. Coret nih. Udah, sisanya P-16 sama P-12, P-2. Selesai. Oke, 8, 9, 10 beres semua. Oke, kau kirimin. Sekarang kau lagi mau nyariin soal buat kamu kalian yang kayak ginian juga tipenya. Sabar ya. Lagi mau dicari.